Shalom pemirsa CP Indonesia, bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan juga buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi dari judul saja kita bisa mengetahui bahwa agama yang bersinar, yang artinya kita harus bersinar dimanapun kita berada, di lingkungan kita, di tempat untuk kita bermain, di tempat untuk kita duduk bercerita. Kita harus bisa menjadi sinar, karena dikatakan di sini bahwa kita harus bersinar dimanapun kita berada. Dan juga buku ini juga sangat menarik untuk kita pelajari, karena kita akan memiliki banyak sekali pengharapan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan juga banyak sekali kisah Tuhan yang akan kita ikuti setiap harinya dalam kehidupan kita. Jadi kita harus siap untuk hidup dengan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk memiliki pengharapan pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 214 dengan judul Memikul Beban untuk Jiwa Mereka. Ayat ini terambil dalam 2 Korintus 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Tuhan, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Paulus mengharapkan untuk menemui Titus di Troas, dan untuk belajar daripadanya bagaimana perkataan nasihat dan teguran yang dikirim kepada saudara-saudara di Korintus diterima. Tetapi dalam hal ini ia sangat kecewa, sebab ia meninggalkan Troas dan menyeberang ke Makedonia, yang mana di Filipi ia bertemu dengan Timotius. Jadi pelajaran kita sangat menarik, dikatakan bahwa memikul beban untuk jiwa mereka. Jadi kita diberikan tugas, berarti itu adalah beban yang harus kita jalankan. Karena pada saat beban itu datang bukan untuk merubah orang lain, tetapi itu hanya untuk merubah akan kehidupan kita. Sehingga dikatakan bahwa memikul beban untuk jiwa mereka, atau memikul beban untuk jiwa kita sendiri. Jadi jangan kita pernah merasa bahwa beban yang kita tanggung itu untuk kebaikan orang lain, tetapi sebenarnya beban yang kita tanggung itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Jadi kita bersuka cita karena duka cita yang kita alami, itulah yang membuat kehidupan kita untuk bisa bertobat. Jadi tidak ada duka cita yang membuat kehidupan kita terus berlarut-larut, tetapi kita akan mengalami sukacita, di mana sukacita itu akan selalu datang pada saat kita bersandar kepada Tuhan. Karena pada saat kita bersandar dengan Tuhan, kita akan memberikan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Dan pada saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertobatan. Dan pertobatan itu adalah sukacita yang kita miliki. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Tuhan, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ini sangat menarik ya. Pada saat kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami duka cita, adalah ujian untuk kehidupan kita. Tetapi kalau duka cita itu datang dari Tuhan, maka kita harus bersyukur karena kita tidak dirugikan sedikit pun, tetapi kita diuntungkan karena kita diberikan ujian itu untuk kita belajar bagaimana kehidupan Kristus untuk kita tiru pada saat kita berjalan bersama dengan Dia. Paulus, ingin kembali kita mendengarkan cerita akan Paulus. Dia mengharapkan untuk menemui Titus di Troas dan untuk belajar bagaimana perkataan nasihat dan teguran yang dikirim kepada saudara-saudaranya di Korintus.
Jadi seringkali kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan. Yaitu Paulus mengharapkan supaya dia bisa bertemu dengan Titus di Troas untuk dia belajar bagaimana perkataan nasihat dan teguran yang dikirim kepada saudara-saudaranya yang di Korintus untuk bisa diterima. Tetapi proses perjalanannya ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Paulus. Di sini dikatakan bahwa ia sangat kecewa atau dia merasa bahwa bukan ini yang dia mau dalam kehidupannya. Tetapi di sini dikatakan bahwa sebab itu ia meninggalkan Troas dan menyeberang ke Makedonia, yang dimana di Filipi ia bertemu dengan Timotius. Jadi apa yang kita harapkan mungkin tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi apa yang Tuhan kehendaki maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang Paulus harapkan adalah dia bertemu dengan Titus di Troas. Tetapi pada saat perjalanannya, pada saat dia ingin bertemu, maka Tuhan memberikan cara lain, yaitu dia harus menyeberang ke Makedonia, dan di Filipi ia bertemu dengan Timotius untuk belajar daripadanya. Jadi sangat menarik ya. Jadi sesuatu yang kita anggap itu yang terbaik, menurut Tuhan bukan yang terbaik. Tetapi itu adalah pilihan dari diri kita sendiri, sehingga Tuhan tidak mau untuk mengizinkan pilihan itu menjatuhkan kita. Tetapi kalau pada saat Paulus memaksakan itu, maka dia akan bisa bertemu. Tetapi prosesnya akan sangat lama dialami. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Timotius, ini adalah proses Tuhan, maka ini akan cepat untuk dia lebih belajar lagi daripada hal yang lain. Pembawa kabar yang setia ini membawa kabar yang menggembirakan, sehingga suatu perubahan yang ajaib telah terjadi di antara orang-orang percaya di Korintus. Banyak yang telah menerima petunjuk yang ada dalam surat Paulus dan telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Kehidupan mereka tidak lagi menjadi celaan kepada hidup kekristenan, tetapi memberikan suatu pengaruh yang berkuasa untuk kepentingan kesalehan yang praktis. Jadi sangat menarik ya. Kembali lagi dikatakan bahwa pembawa kabar atau seorang misionaris yang setia akan membawa kabar yang menggembirakan, sehingga suatu perubahan yang ajaib telah terjadi di antara orang-orang di Korintus. Atau Paulus adalah seorang pembawa kabar yang baik, sehingga pada saat kabar itu diberitakan, maka orang-orang di sana akan gembira dan juga mengalami satu perubahan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat mereka mengalami perubahan, mereka dapat bersyukur karena mereka telah menerima petunjuk yang ada dalam surat Paulus dan telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Jadi sangat menarik ya. Dari surat-surat yang mereka dapatkan, mereka sendiri bisa bertobat. Bagaimana pada saat Paulus bertemu dengan Titus dan belajar, maka mungkin proses untuk pertobatan orang-orang di Korintus ini sangat lama. Tetapi pada saat dia mengirimkan surat, lalu dia bertemu dengan Timotius, Tuhan membukakan jalan supaya orang-orang itu memiliki perubahan lebih cepat, atau perubahan yang ajaib itu telah terjadi pada saat mereka menerima akan surat itu. Kehidupan mereka tidak lagi menjadi celaan kepada hidup kekristenan, tetapi memberikan suatu pengaruh yang berkuasa untuk kepentingan kesalehan dan praktis. Jadi pertobatan yang mereka dapatkan itu bukan hanya untuk tidak lagi menjadi celaan hidup kekristenan, tetapi memberikan suatu pengaruh yang berkuasa untuk kepentingan kesalehan yang praktis. Jadi ini akan menjadi contoh buat semua orang yang di Korintus untuk bisa melihat bahwa ternyata perubahan mereka itu memiliki satu kuasa yang Tuhan berikan, sehingga orang yang tidak mau melakukan perubahan, mereka dapat melihat bahwa dengan mereka membaca surat yang dikirim oleh Paulus, mereka sendiri bisa bertobat. Bagaimana pada saat mereka bertemu langsung dengan orangnya, bagaimana mereka bisa bertemu langsung dengan Tuhan, maka akan ada pertobatan yang sangat luar biasa yang mereka dapatkan, kuasa yang sangat dahsyat yang mereka dapatkan. Tetapi dengan surat saja mereka sudah percaya, maka akan ada kuasa yang lebih besar yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka.
Dengan kesukaan, rasul itu mengirimkan surat lain kepada orang-orang percaya di Korintus, menyatakan kegembiraan hatinya sebab pekerjaan yang baik yang dikerjakan di dalam mereka. Meskipun telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Namun sekarang aku bersuka cita. Ia meneruskan bahwa bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu untuk bertobat. Jadi ini Paulus lagi memberikan satu pelajaran lagi untuk kita berpikir bahwa dengan dia mengirimkan surat kepada orang-orang percaya di Korintus, dia menyatakan kegembiraan akan hatinya. Dia sudah bisa melakukan pekerjaan yang baik dan dikerjakan dengan baik oleh mereka yang menerima akan surat kabar itu. Karena dia mengatakan bahwa meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Atau dia kembali lagi menceritakan bahwa sesuatu keinginan yang sudah dia sudah lakukan, yang dia sudah buat supaya diikuti, tetapi itu salah. Tetapi dia tidak pernah menyesal dengan itu. Tetapi dia bersyukur karena dengan jalan yang dia sudah dapat itu, dia bisa berjalan untuk mendapatkan satu sukacita yang Tuhan sediakan. Ia meneruskan, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan duka citamu membuat kamu untuk bertobat. Jadi, apapun duka cita yang kita alami, itu bukan duka cita untuk kehidupan kita saja, tetapi melainkan itu membuat kehidupan kita untuk menjadi bertobat. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa duka cita itu akan selalu mendalam terus dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita mengalami duka cita, kita harus berpikir bagaimana kita harus bisa melakukan perubahan supaya duka cita itu tidak datang lagi dalam kehidupan kita. Meskipun duka cita itu akan terus hadir, tetapi bagaimana kita melakukan proses untuk kita melawannya. Sehingga pada saat dia datang, kita dapat mengalahkan. Tetapi itu akan ada terus menerus, tetapi kita harus siap untuk melawannya terus menerus. Untuk beberapa lama, Paulus telah membawa suatu beban jiwa untuk sidang-sidang, suatu beban yang begitu berat sehingga ia hampir tidak dapat menanggungnya. Tetapi sekarang satu sebab kecemasan telah dihilangkan ketika kabar penerimaan suratnya kepada orang Korintus. Paulus bersorak dalam kegembiraan. Ia merasa bahwa setan tidak akan menang pada pekerjaan Tuhan di Korintus. Dan di dalam perkataan puji-pujian ia curahkan pengucapan syukur hatinya. Alfa Omega jilid 7 halaman 272 sampai 275. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa untuk beberapa lama Paulus telah membawa suatu beban jiwa untuk sidang-sidang, suatu beban yang begitu berat sehingga ia hampir tidak dapat menanggungnya. Jadi dia merasa bahwa beban itu sangat berat, dia tidak bisa untuk menjalaninya. Tetapi pada saat dia menjalaninya, dia bisa melewati. Itulah kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita mendapatkan satu tugas, kita rasa bahwa tugas itu sangat berat untuk kita lakukan. Tetapi pada saat kita melakukan, pada saat kita sudah selesai melakukan, kita merasa bahwa pekerjaan ini tidak begitu berat dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa untuk menanggungnya. Begitupun dengan Paulus. Dia merasa bahwa beban ini sangat berat untuk dia tanggung. Tetapi pada saat dia mengerjakannya, beban itu bisa ditanggung oleh dirinya sendiri. Tetapi sekarang sebab kecemasan telah hilang. Jadi pada saat dia sudah menang, dia sudah bisa menanggungnya, dia merasa bahwa dia sudah menang. Karena kecemasan itu yang membuat dia ragu, tetapi kecemasan yang dia miliki itu sudah hilang dari kehidupannya. Ketika kabar penerimaan suratnya kepada orang-orang Korintus, Paulus bersorak-sorak dan bergembira. Jadi satu sukacita yang Paulus miliki adalah pada saat dia mendengar kabar bahwa penerimaan akan surat-suratnya yang telah dikirim kepada orang-orang di Korintus, maka dia merasa memiliki satu kesenangan di mana dia bersorak-sorai dalam kegembiraan yang dimiliki itu. Ia merasa bahwa setan tidak akan menang dalam pekerjaan Tuhan di Korintus.
Dan di dalam pekerjaan puji-pujian ia mencurahkan pengucapan syukur hatinya. Jadi pada saat kita bisa melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka kita harus bisa merasa syukur. Begitupun yang Paulus lakukan dalam kehidupan kita. Dia berpikir bahwa setan tidak akan bisa mengalahkan Tuhan di dalam pekerjaannya. Dan juga dia tidak bisa untuk merubah akan perjalanan untuk kita melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Tetapi dia akan menjadi ujian kita, sehingga akan timbul kecemasan, keraguan dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka kecemasan dan juga rintangan yang kita alami kita bisa lewatkan. Dan pada saat kita lewatkan, maka kita akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan juga kita merasa bersyukur karena Tuhan bisa menolong kita. Jadi memikul beban untuk jiwa mereka itu sangat berat untuk kita rasakan. Tetapi ini adalah tugas seorang pembawa kabar, di mana dia harus bisa membawa kabar kepada orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, tetapi dia harus beritakan itu, supaya pada saat surat itu mereka dengar, mereka dapat mengenal Tuhan. Karena pada saat mereka mengenal Tuhan, sukacita itu akan timbul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sesuatu ujian yang kita alami itu bukanlah duka cita, tetapi itu adalah ujian untuk kehidupan kita, untuk kita melakukan perubahan atau melakukan pertobatan. Dan pada saat kita sudah bertobat, maka Tuhan akan gunakan kita untuk menjadi pembawa kabar yang setia, yang siap dikirim ke tempat dimanapun kita berada. Contohnya seperti di awal dikatakan bahwa bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Kita harus siap seperti itu, karena inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.